Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo sang YouTuber overpower. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Baiklah tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Singkat cerita, setelah tersadar Siwo telah berada di rumah sakit dan tampak Cahairin berada di dekatnya. Siwo yang baru tersadar jika Cahairin berada di dekatnya sontak saja langsung terkejut. Siwo pun langsung bertanya mengapa Cahairin ada di sini. Cahairin sambil menunjuk cairan infusan, ia mengatakan jika dirinya lah yang membawa Siwo ke rumah sakit karena Siwo terluka parah. Semua otot Siwo robek dan tulang rusuknya patah. Cahairin pun bertanya dengan wajah yang mendekat kepada Siwo. Bagaimana kondisi Siwo saat ini? Siwo sangat grogi karena Cahairin terlalu dekat dengannya. Dan ditambah lagi ketika Cahairin memegang kepala Siwo, perasaan Siwo semakin tak karuan. Cahairin pun mengatakan, tampaknya Siwo ini demam. Siwo hanya terkejut dan tersenyum. Kemudian Cahairin pun berkata, kalau dipikir-pikir kita belum berkenalan. Ia pun bertanya siapa nama Siwo. Siwo pun menjawab jika namanya adalah Meong Siwo. Namun di dalam hatinya Siwo mengatakan, bukankah seharusnya Cahairin telah mengetahui identitasnya? Secara logika, Cahairin lah yang membawa Siwo ke rumah sakit. Tentu saja ia harus mengisi semua formulir yang ada. Namun tanpa diduga, Cahairin mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Siwo, sehingga membuat Siwo kebingungan. Dalam pikirnya, Siwo berkata, kenapa dia tahu apa yang sedang aku pikirkan? Apakah dia bisa membaca pikiran seseorang? Tapi ku dengar Trait kelas S-nya adalah Seik Sensei. Tidak salah, itu dijuluki Trait curang. Sambil melihat Siwo, Cahairin pun berkata, kau pasti kebingungan karena baru bangun. Tapi aku ingin memberikan sebuah tawaran padamu. Tawaran? Jawab Siwo. Dan tanpa diduga di sini Cahairin mengajak Siwo untuk bergabung dengan timnya. Mendengar ajakan itu, tentu saja membuat Siwo sangat terkejut. Timmu? Apa ini karena aku melawan ogre itu? Bukannya menjawab pertanyaan Siwo, Cahairin pun langsung memberitahukan Siwo tentang gaji jika Siwo bergabung dengan timnya. Bagaimana menurutmu dengan gaji tahunan 1 miliar won? Sontak saja mendengar ucapan itu, Siwo hampir jantungan. Bagaikan tersampar petir, dengan gugup Siwo berkata, apa, 1 miliar dolar? Bukan hanya itu, Cahairin pun menambahkan fasilitas yang akan diterima oleh Siwo jika dia mau bergabung. Ditambah lagi, kami juga akan memberikan keuntungan dari lot mayat monster dengan setara sebagai jatahmu. Mendengar itu, Siwo pun langsung gemetaran. Dalam hatinya ia berkata, gila, gaji tahunan 1 miliar dan lot monster. Lalu Cahairin berkata lagi, lalu kudengar adikmu menderita penyakit darah. Dia dirawat di rumah sakit SH kami. Tanya Cahairin. Di situ Siwo pun kembali terkejut. Kemudian Cahairin berkata, kami akan menyediakan pengobatan adikmu secara gratis di rumah sakit SH kami. Siwo kemudian terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Siwo pun bertanya, apa yang membuatku layak mendapatkan harga itu? Mendapati pertanyaan dari Siwo, kemudian Cahairin menjawab, tolong buatkan strategi untuk semua monster yang akan aku buru di ke depannya. Malam harinya ketika Siwo akan tertidur, dia memikirkan tentang tawaran Cahairin. Dalam pikirnya, ia berkata, apa sebaiknya aku tidak melewatkannya? Ternyata ketika itu Siwo menolaknya. Ia berkata, aku ingin menolak tawaranmu. Mendengar jawaban Siwo, di sini Cahairin pun mengerti. Ia berkata, aku mengerti, tolong beritahu aku jika kau berubah pikiran. Aku masih berhutang nyawa padamu, jadi aku akan membalas itu dengan biaya pengobatan adikmu. Ya, walaupun di sini Siwo berusaha menolak tawaran dari Cahairin, tetapi atas tanggung jawab atau balas budinya kepada Siwo, Cahairin pun akan menggratiskan pengobatan adik Siwo. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Siwo memutuskan untuk tetap menolak tawaran dari Cahairin. Ia berkata, tidak. Aku akan coba percaya pada peluang GodTube berdasarkan Insight S Plus Super Strength SS yang aku dapat di sana. GodTube itu nyata, channel para dewa yang dengan mudah menjadikan Hunter-Hunter kelas S pemeran pembantu sepele. Tidak perlu mengikat diriku pada kemungkinan ini dengan menerima tawaran ini. Selain itu penyakit tak tersembuhkan COA. Aku harus menemukan obatnya dengan taruhan apapun, ujar Siwo sambil melihat adiknya yang tertidur di sampingnya. Sambil melihat adiknya, Siwo berkata lagi, adik perempuanku, Meong Seoa. Dulu dia terseret dalam sebuah dungeon break dadakan dan menderita penyakit darah.
penyakit yang membunuh darah. Itu tidak ada obatnya. Dalam pengobatan modern, hanya bisa meringankan gejalanya. Tapi dengan GodTube, jika aku mendapatkan trait mereka, aku pasti akan bisa menyembuhkan penyakit COA. Namun biasanya bahan-bahan medis yang dipakai dalam pengobatan, semua adalah bahan-bahan yang mahal, apalagi dalam penyakit langka. Kemudian Siwo membuka laptopnya. Ia berkata, aku butuh banyak uang untuk sekarang. Bagaimana kalau kita selesaikan pengeditan video senilai 50 juta won? Ketika mengedit, Siwo melihat Chairin yang menggunakan pedang yang harganya 20 juta miliar. Mengingat jika harga pedang itu sangat mahal, di sini Siwo berpikir, bagaimana kalau aku membuat equipment dan menjualnya saja? Aku akan bisa mengumpulkan jutaan dan miliaran uang dalam sekejap. Tapi aku hanya punya sisa satu tiket subscribe. Jika aku ingin subscribe tambahan, aku harus mendaftar jadi anggota dan itu 1 juta. Jawabannya hanya satu. Satunya cara untuk membuat senjata adalah mempelajari metalurgi. Ucapnya sambil melihat handphonenya. Kemudian di sini Siwo melihat sebuah channel yang bernama Hephaestus Millionaire 99. Melihat jika channel itu cocok dengan keinginannya saat ini. Tanpa pikir panjang, Siwo langsung mensubscribe channel tersebut. Kemudian sistem pun mengatakan, Anda telah subscribe pada channel Hephaestus dan Anda mendapatkan Metallurgy of God. Siwo sangat terkejut karena metalurgi yang ia dapatkan adalah kelas SS dan terlihat video Hephaestus sedang membuat sebuah palu. Hephaestus di sini berkata, ketika membuat senjata, tidak boleh takut gagal. Sekarang kau tidak bernyali. Kita harus bersiap menerima kalau senjatanya hancur. Ucapnya dengan menempa senjata itu dengan sekuat tenaga. Melihat itu, Siwo pun seperti ketakutan. Dalam pikirnya, ia berkata, kenapa harus bersiap menerima kalau senjatanya hancur? Dan ia pun berpikir, kenapa tingkah para dewa seperti ini? Kemudian sistem pun memberitahu jika Siwo telah mengkoreksi pengetahuan metalurgi yang salah dan mendapatkan Metallurgy of God SS. Keesokan harinya, tampak Siwo sudah sehat. Sekarang dia tengah berolahraga. Tampaknya para suster di sini menyukai Siwo. Salah satu suster berkata, bukankah badan pasien Siwo jauh lebih bagus? Temannya pun menjawab, benarkah? Aku tidak begitu tahu soal itu. Ternyata di sini Siwo mendengarkan ucapan para suster. Apanya yang badan bagus? Suster di sana masih berbisik-bisik. Dokter bilang kalau pemulihannya sangat cepat, bahkan untuk seorang hunter. Dokter bilang dia bahkan mungkin bisa dipulangkan besok. Mendengar hal tersebut, Siwo pun bergumam dalam hatinya. Aku sudah bisa dipulangkan. Itu lebih cepat dari yang kukira. Aku harus banyak olahraga sebelum dipulangkan. Kemudian di sini karena Siwo banyak olahraga, sistem pun memberitahu jika profesi Super Strength SS telah sedikit meningkat. Siwo kemudian bergumam lagi, jika aku sering menggunakan Super Strength, jaringan ototku akan rusak lagi seperti sebelumnya. Sebaiknya aku tidak malas latihan. Di saat Siwo tengah melamun, tiba-tiba adiknya datang dan berkata, "Opa." Siwo pun terkejut. Kemudian di sini Xiaoah berkata kepada Siwo, "Kudengar kau akan dipulangkan besok." Siwo pun sambil menggaruk kepalanya menjawab, "Hah? Entah bagaimana." Awalnya dengan perasaan lega, Xiaoah berkata, "Saat kau pertama masuk rumah sakit, aku sangat khawatir karena kau kelihatannya dalam kondisi serius." Kemudian mimik muka Xiaoah pun berubah. Ia berkata kembali, "Tapi opa, bukankah mereka bilang kau perlu dirawat setidaknya 1 bulan, tapi kau sudah dipulangkan dalam seminggu." Melihat Xiaoah yang tampak sedih, Siwo pun bergumam dalam hati, "Xiaoah, anak ini dia pasti kecewa karena aku bisa pulang duluan." Siwo kemudian menggelengkan kepalanya dan mengelus kepala Xiaoah. Siwo berkata kepada Xiaoah, "Jangan malas berobat hanya karena aku tidak ada di sini. Kau tidak perlu khawatir soal uang, setidaknya di sini." Namun di sini Xiaoah pun menjawab, "Aku juga tahu kalau aku mendapatkan pengobatan gratis atas konsiderasi Chairin Uni." Mendengar Chairin yang dipanggil Uni, Siwo pun langsung terkejut. Xiaoah kemudian berkata kembali kepada Siwo, "Chairin sendiri yang menyuruhku memanggilnya Uni. Dia bilang dia tidak punya adik, jadi aku kelihatannya seperti adik baginya." Mendengar itu, Siwo kembali terkejut. "Apa? Si Han Chairin itu? Kapan?" "Sebelum itu kau pernah ketemu Chairin?" tanya Siwo kepada Xiaoah. Xiaoah pun menjawab, "Tentu saja, dia kadang-kadang datang menjengukku." Juga ternyata Siwo tidak tahu jika Chairin sering menjenguknya. Kemudian Xiaoah melanjutkan perkataannya, "Tapi dia kadang datang saat kau sedang berolahraga dan menanyakan kabarmu sebelum pergi. Benarkah?" tanya Siwo.
Kemudian Siwo di sini bergumam, orang yang seharusnya sangat sibuk karena aktivitas S Hunter datang menjenguk. Apa dia masih ingin merekrutku? Namun di sini Seo-ah pun langsung menggoda Siwo dengan berkata, mungkin Cahairin Uni melakukan itu karena dia naksir padamu. Mendengar itu Siwo sedikit malu dan menjawab, tidak, aku sama sekali tidak berpikir begitu. Namun Seo-ah berkata kembali, tidak opa, opa sangat populer. Uni-uni suster selalu membicarakanmu. Namun di sini Siwo pun memalingkan mukanya dan berkata kembali, lupakan itu, berhenti mengatakan hal tidak bermanfaat seperti itu, dan cepat masuk, ada tempat yang harus aku datangi. Seo-ah pun bertanya, kemana? Dan Siwo pun menjawab, untuk cari uang. Singkat cerita, Siwo pun telah berada di dalam dungeon. Ia saat ini tengah culang-cileng di sana. Ternyata ia merasa gugup. Ia berkata, aku merasa terpuguh jiwa. Apa karena ini pertama kalinya aku berburu monster sendirian? Ia melihat tangannya dan merasa masih gugup. Tiba-tiba sekelompok goblin kelas F muncul dan bersiap menyerang Siwo. Namun Siwo masih bisa menghindarinya dengan rasa kurang percaya diri. Siwo bergumam dalam hatinya, walaupun aku tahu kalau goblin bergerak dalam kelompok, mereka tetap saja terlalu banyak. Lihat goblin itu sangat barbar menyerang Siwo. Seperti Siwo ini adalah mangsa untuk mereka. Seekor goblin menebaskan gadanya kepada Siwo. Namun Siwo berhasil menghindarinya walaupun agak kesusahan. Lalu Siwo menyiapkan tinjunya dan bas! Dengan sekali tinju, tubuh si goblin pun hancur. Siwo sendiri tidak menduganya. Goblin itu bisa meledak dengan hanya satu kali pukulan. Apa? Meledak? Mungkin aku lebih kuat dari yang kuduga. Melihat salah satu temannya hancur dengan mudah, membuat goblin yang lain yang awalnya ganas menjadi ragu untuk menyerang Siwo. Lalu Siwo pun berjalan perlahan menghampiri kumpulan goblin itu. Saat ini Siwo telah mendapatkan kepercayaan dirinya. Dengan tersenyum dan tangan mengepal, Siwo berkata, maju sini kalian. Singkat cerita, Siwo berhasil membawa mayat-mayat goblin itu dan memberikannya kepada seseorang. Siwo berkata kepada orang tersebut, bisa dapat apa saja dari ini. Namun tanggapan orang tersebut sangat menyeletit. Ia berkata, dapat apa? Aku menyuruhmu membawakanku bahan bukan sampah. Siwo hanya terdiam tanpa menjawab. Orang tersebut yang merupakan seorang penempat senjata lalu berkata kembali kepada Siwo, untuk sekarang aku akan mengajarimu cara untuk menemukannya. Jadi ikuti aku. Dan orang tersebut bernama Seo Palguang, seorang pemilik pandai besi. Kemudian Seo mempraktekkan cara menempa senjata. Seo pun berteriak kepada Siwo, lihat baik-baik. Memalu itu bukan hanya soal tenaga. Diketahui, Seo ini dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya mempelajari metalurgi. Dan 20 tahun kemudian, pada usia 40 tahunnya, ia sekarang seorang awakener berbakat dan bergairah dengan dexterity kelas A. Seo berkata kembali kepada Siwo, hanya punya material bagus bukan berarti kau bisa dengan mudah mendapatkan equipment rank A atau S. Siwo pun terpukau melihat kemampuan dari Seo. Kemudian setelah selesai, Seo memberikan palunya kepada Siwo. Sambil memberikan palu tersebut, Seo berkata, aku sudah mendemonstrasikannya untukmu. Sekarang giliranmu untuk mencobanya. Siwo dengan senang menjawab, baik pak. Siwo pun kemudian langsung mencoba menempa material yang telah ia bawa. Sedangkan Seo di belakang Siwo. Ia tengah memperhatikan Siwo. Seo berkata di dalam hatinya sambil melihat Siwo. Dia bilang, namanya Meong Siwo kan? Ia lalu mengingat momen pertama kali Siwo datang kepadanya. Dia tidak memintaku untuk membuatkannya equipment maupun menerimanya sebagai murid. Dia bahkan juga tidak memintaku untuk bergabung dengan guildnya. Dengan bayaran biaya sewa, dia adalah orang pertama yang memintaku untuk meminjamkan bengkelku padanya. Aku mengizinkannya karena aku penasaran. Apa niatnya? Ayo kita lihat cara dia memegang palu. Zaman sekarang, orang-orang berpikir metalurgi itu kemampuan yang mudah, seperti dalam game. Tapi butuh 20 tahun bagiku untuk mencapai posisiku sekarang. Apalagi, bocah itu hanya terus melihat ponselnya. Dia pasti melihat beberapa video YouTube dan mengira ini gampang. Tapi dia salah besar, gumam Seo di dalam hatinya, meremehkan kemampuan dari Siwo. Tapi tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia berkata, Kemudian seorang wanita perwakilan company yang bernama Kim So-eun datang dan berkata, Paman, aku datang, ucapnya kepada Seo. Seo pun menjawab, apa itu kau Seo-eun? Tentu saja, selain aku, cewek cantik mana yang akan datang ke bengkel keringatan ini? Ucap dari Seo-eun. Padahal, kau bisa saja menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kau tidak perlu datang sendiri hari ini. Tapi dengan santai, Soe-eun berkata,
Hei, aku sedang berbisnis dengan pandai besi terbaik di Korea, Seo Palguang. Jadi tentu saja aku harus datang secara pribadi, jawabnya sambil tersenyum. Seo lalu berkata kembali, kau memang wanita pembisnis, kau bahkan tahu cara menyanjung. Sekarang ya, balas dari Seo. Kemudian, Soe-eun sambil menyengir berkata kembali, apanya yang menyanjung? Aku, Kim Soe-eun, perwakilan Soe-eun Company yang hanya berurusan dengan barang-barang terbaik. Omong-omong, ini bahan yang sebelumnya kau sebutkan untuk harganya, ucapnya sambil mengambil barang-barang yang telah dipesan. Seo berkata, sudah dibungkus kain di sana, belatinya tajam, jadi periksalah dengan hati-hati. Soe-eun kembali berkata, kami telah memutuskan untuk menyuplai equipment untuk SH Group kali ini. Namun nampaknya ia sangat terganggu dengan suara yang dibuat oleh Siwo. Ia pun kemudian dengan marah berkata kepada Siwo, hei, permisi, bisakah kau diam? Aku sedang mencoba bicara di sini. Siwo pun dengan acuh tak acuh berkata, iya. Dalam hati Soe-eun ia berpikir, jika Siwo ini seperti orang tolol. Ia berkata, sebenarnya apa yang sedang dibuat oleh Siwo ini. Kemudian ia melihat barang yang dibuat oleh Siwo, tapi tampaknya ia meremehkan Siwo sambil melihat pedang yang dibuat oleh Siwo. Ia berkata, apa kau menyebut ini senjata? Soe-eun lalu menjawab, belatinya tumpul dan bentuknya kasar. Bagaimana bisa dipakai? Benarkah? Tapi bagaimana kalau ini hanya dibuat menggunakan tengkorak goblin dan kobol? Ucap dari Seo, sehingga membuat Soe-eun terkejut dan matanya terbelalak. Apa katamu? Ucapnya. Kemudian di sini, Seo pun menjelaskan, ditambah lagi, materialnya dalam kondisi yang terlalu buruk. Ini dibuat oleh seseorang yang baru pertama kali memegang palu hari ini. Kemudian di sini, Soe-eun pun berkata lagi kepada Seo, apa mungkin kau telah menerima murid paman? Tanya dari Soe-eun. Lalu si Seo berkata, ya aku mencoba menawarkan itu. Tapi ia pun kemudian teringat saat pertama kali melihat Siwo membuat senjata. Di dalam hatinya yang mengatakan, pemandangan dia pemalu, terlalu tak bisa dipercaya. Kalau dibilang ini pertama kalinya dia memegang palu, tampak di saat Seo melihat Siwo memegang palu dan menempa senjata. Siwo seperti seseorang yang sudah profesional dan belajar bertahun-tahun. Oleh karena itu, Seo pun menjadi terkagum-kagum oleh kemampuan Siwo. Kemudian Seo berkata dengan ekspresi lucu, pokoknya aku belum pernah melihat siapapun membuat senjata dari material semacam ini. Tetap saja dia menolak tawaranku untuk menerima dia sebagai murid. Soe-eun pun di sini terkejut dan sedikit meledek Seo. Apa? Kemudian setelah meledek Seo, Seo-eun melirik ke arah Siwo. Terlihat di sini Siwo tengah mengelap keringat yang bercucuran dari kepalanya. Soe-eun melirik tajam ke arah Siwo, tapi tidak berkata apa-apa. Kemudian Siwo telah berhasil membuat sebuah senjata dan notifikasi sistem pun muncul. Profesi metalurgi of God SS Plus sedikit meningkat. Profesi metalurgi SS meningkat sebesar 0,4% dan seterusnya. Semua skill tentang metalurgi terus meningkat. Kemudian ia berkata, aku berhasil membuat senjata, tapi bagaimana aku menjual ini? Kemudian Soe-eun mendekati Siwo dan berkata, apa kau berpikir untuk menjual pedang itu? Namaku Kim Soe-eun, perwakilan dari Soe-eun Company. Mendengar Soe-eun Company, Siwo kemudian berkata di dalam hatinya, Soe-eun Company, ya aku pernah mendengar tentangnya, perusahaan yang berfokus pada industri hunter dan menganggap kepercayaan dan kredibilitas sebagai nilai intinya. Alhasil mereka cukup dikenal dalam industri hunter. Kemudian Soe-eun pun masih melanjutkan perkataannya kepada Siwo, kami hanya berurusan dengan barang-barang terbaik di Korea, jadi jika kau berpikir untuk menjualnya, aku ingin membelinya sendiri. Mendengar itu, tampaknya Siwo sangat senang. Siwo pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, berapa yang bisa kau berikan padaku? Soe-eun pun ingin melihat senjata yang telah dibuat oleh Siwo. Bolehkah aku melihatnya? Dan setelah melihat senjata tersebut, Soe-eun pun mengatakan 1 juta won per buah. Kemudian setelah membuat kesepakatan, Siwo mulai gila-gilaan membuat senjata dan tampaknya bisnis dari Soe-eun juga berjalan lancar dengan grup SH. Setelah kembali ke pandai besi milik Seo, Soe-eun sangat senang. Ia berkata, luar biasa. Soe-eun Company ini telah secara resmi menandatangani kontrak dengan AHA Group. Kemudian Siwo di sini memuji dirinya sendiri. Kerjaku cukup bagus kan? Dengan wajah yang memerah, Soe-eun berkata, tidak hanya cukup bagus, dari memenuhi syarat kuantitas dalam waktu pengiriman sampai kualitas.
equipment yang sempurna. Jika bukan karenamu, kami sudah dalam masalah besar. Soe-eun pun memegang tangan Siwo dan berkata, semua ini berkatmu, Tuan Siwo. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan apapun yang kau perlu demi mendapatkannya untukmu. Kemudian ia memegang sebuah HP dan berkata, tolong cek rekeningmu. Apa iya? Jawab Siwo. Kemudian melihat rekeningnya. Dan di sini uang pun telah masuk ke rekeningnya. Siwo mulai menghitung uang yang ada di rekeningnya. 100, 2, 800, sudah masuk. Ternyata di sini Siwo tidak menghitung dengan benar. Ia hanya berkata, itu lebih sedikit dari yang kuduga. Tetapi Soe-eun pun mencoba untuk mengingatkan Siwo, apakah kamu benar telah menghitung 200 800 apa? Tolong periksa sekali lagi. Kemudian Siwo memeriksanya lagi dan ternyata uang yang ia hasilkan adalah 280 juta won. Siwo pun sangat senang karena ia berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak dengan kerja kerasnya sendiri. Nah, mungkin part 3 Mimin selesaikan dulu sampai di sini dan semoga part 4 Mimin bisa lanjutkan esok hari. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan bye-bye.